Kemarin sudah sempat pernah saya jelaskan ke teman-teman media tentang masalah hak waris. Ini juga perlu diluruskan ya. Hak waris itu secara aturan sudah ada diatur oleh undang-undang. Apalagi ini di pengadilan agama sudah jelas akan diadili, akan diputuskan berdasarkan hukum Islam yang diakui di negara kita. Kemudian secara hukum agama juga sudah jelas juga hak warisnya siapa di antara kedua belah pihak itu sudah diatur, sudah ada aturan bakunya. Jadi nggak perlu kisruh, ribut, saling menyalahkan pendapat hukum si A salah, si B salah. Yang jelas aturan undang-undang itu acuan yang terbaik, dan saya yakin hakim nanti di pengadilan agama yang akan memutuskan berdasarkan aturan hukum yang berlaku itu. Nggak akan mungkin pakai hukum negara lain, kan kira-kira seperti itu. Kemarin juga sudah saya sampaikan tentang hak asuh atau hak perwalian. Sekali lagi nih ya, hak asuh dan hak perwalian itu beda ya. Tapi kedua-duanya tetap jatuh kepada keluarga kandung ibunya. Dalam hal ini tentu karena Vanessa ayahnya kandung adalah Pak Dodi, ya ke keluarga Pak Dodi, karena itu keluarganya Vanessa, bapaknya Vanessa. Masalah nanti yang mengasuh adalah Pak Dodi, ada istrinya atau ibu sambungnya si Vanessa atau adiknya itu atau baby sister, itu terpulang kepada Pak Dodi. Yang penting kesanggupan dia mengurus secara hukum sebagai kakek, dia sanggup, secara finansial dia sanggup. Nah, dua hal ini yang menjadi faktor dominan untuk menjatuhkan sebagai wali dan sebagai hak asuh. Ya, jadi secara aturan itu tadi. Nah, kalau anak belum dewasa, kalau menurut undang-undang yang berlaku itu 12 tahun. Tapi kalau menurut hukum Islam 7 tahun. Nah, terlepas mau pakai yang 7 tahun, yang pakai yang 12 tahun, yang jelas hak asuh dan hak perwalian jatuh kepada saudara kandung ibunya. Dalam hal ini kepada bapaknya Vanessa, yaitu Pak Dodi Sudrajat. Itu di kitab hukum manapun menyatakan seperti itu. Apapun yang menjadi alasan nanti kenapa saya bicara begini, saya sudah sampaikan kepada Pak Dodi, kepada lawyernya yaitu Bang Milano. Nah, supaya menjadi pertimbangan-pertimbangan hukum kenapa saya menyampaikan ini. Itu saja sih. Ya, buktinya Pak Dodi tetap meladenin panggilan yang ada di pengadilan agama, tentunya dengan segala konsekuensi, baik itu pendapat hukum, baik itu kesanggupannya. Tentunya dia akan mempersiapkan diri sebagai seorang kakek yang nantinya bakal mengambil hak wali dan hak asuh. Ya, itu terpulang kepada hakim, bijaknya seperti apa itu sudah haknya pengadilan bagaimana memutuskan. Tapi secara aturan yang berlaku, yang saya pahami selama ini, tetap jatuh kepada saudara kandung ibunya. Masalah nanti hakim punya pertimbangan-pertimbangan lain di luar aturan, mungkin ada jurisprudensi dan lain sebagainya yang menjadi keyakinan hakim untuk menetapkan hak waris itu jatuh kepada Pak Faisal selaku orang tua bibi, ya silakan. Dan saya harap hakim pengadilan agama juga seadil-adilnya, karena mengingat masyarakat Indonesia jangan sampai gaduh lah gara-gara ini. Kita lihat menjadi polemik antar sesama pendukung, netizen, seperti apa aja, pilpres aja. Ini kan hal yang biasa kok. Begitu loh. Hak waris, hak asuh itu dari kecil kita udah diajarkan bagaimana cara beragama, sudah tahu. Jadi jangan ributnya seperti dukung-dukungan main-main politik ya, kayak pilpres aja. Bingung juga saya ini. Hak waris sudah jelas aturan hukumnya, orang tua bibi mendapat warisan, orang tua Vanessa juga mendapat hak warisnya. Cuman nanti bagaimana kesepakatan mereka, apakah setelah dilaksanakan secara syar'i, secara undang-undang hak waris masing-masing, toh nantinya semuanya akan diberikan kepada Gala, itu silakan kerelaan masing-masing kedua belah pihak.
Tapi secara hukum harus dikerjakan dulu, ditunaikan dulu hak waris masing-masing. Supaya apa? Supaya tidak berdosa, menjalankan amanat syariah, amanat undang-undang Islam, karena kita ini orang Islam gitu. Jadi apakah nanti bagian saya berikan saja untuk cucu saya, kata Pak Faisal. Oke, kata Pak Dodi, bagian saya berikan saja untuk Gala. Oke, jadi nggak ada yang perlu dipermasalahkan, tapi semuanya harus tahu bagian masing-masing secara aturan hukum gitu, supaya jelas, tegas, tidak ada perselisihan. Kira-kira itu. Belum tahu kapan dia menikah, tentu namanya asuransi hak warisnya ya kepada bapaknya dia tuliskan. Itu hal yang sangat rasional, nggak perlu dibingungkan. Siapapun itu yang masih bujangan pasti nuliskan ahli warisnya. Kalau orang tuanya udah nggak ada, ya adiknya atau kakaknya. Hal yang wajar, hal yang sangat rasional itu dialami oleh semua orang. Berarti memang haknya Pak Dodi ya kalau misalnya memang sudah ditetapkan. Iya, haknya Pak Dodi secara aturan yang ada di polis itu. Dan memang harus dia yang mengambil, kalau nggak bisa. Karena dia walinya. Karena dia adalah orang tua kandung Vanessa. Jadi dia, karena itu didaftarkan Vanessa pada saat dia masih di Medaeng, masih di Surabaya. Dan saya tahu, cuman tidak persis lah. Idealnya memang kita mengurusin harta jenazah, harta si mayit itu selepas 40 hari. Karena sebanyak-banyak atau selama-lamanya orang berkabung itu ya minimal 40 hari. Setelah itu bagaimana dia memikirkan dirinya sendiri untuk melangsungkan kehidupan yang akan datang, menata kehidupannya lagi untuk normalisasi yang selama ini sudah dia jalankan. Namanya berkabung kan nggak boleh lama-lama, batas maksimal ya 40 hari. Nah setelah itu aturlah semuanya. Apakah Vanessa dan suaminya punya hutang? Ini kan belum tahu, gitu. Entah jangan-jangan hutangnya melebihin warisan yang ditinggalkan. Kita juga nggak tahu, kenapa harus ribut-ribut. Kalau besok ada orang bawa barang bukti, alat bukti yang jelas sah, Vanessa punya utang sekian miliar, Bibi punya utang sekian, habis. Ngapain kita meributkan sesuatu yang mengawang-awang?